Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syafid Medika, pelihara kesehatan keluarga. Oke, pada video kali ini saya berkesempatan untuk mengundang Dr. Muhammad Himawan, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam di Sumatera Utara yang bekerja di rumah sakit mana, Dok? Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan. Oh, Sibuhuan, ya. Oke, jadi pada video kali ini kami akan membahas topik yang cukup menarik di bulan ini karena kita sebentar lagi akan mendekati bulan Ramadan. Jadi pada topik kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan bagi penderita diabetes mellitus. Seperti itu ya, Dok ya? Ya, baik. Ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti setiap umat Muslim, terutama juga bagi penderita diabetes mellitus, karena dengan kondisi adanya penyakit penyerta yaitu diabetes mellitus pada mereka justru menjadi tantangan tersendiri karena otomatis butuh penyesuaian khusus bagi penderita diabetes mellitus ketika menghadapi bulan Ramadan. Jadi ini nanti mungkin kita akan tanya-tanya kepada Dr. Muhammad Himawan bagaimana puasa Ramadan bagi penderita diabetes mellitus. Untuk yang pertama, Dok, ini ada pertanyaan, sebenarnya bagi penderita diabetes mellitus itu boleh nggak sih berpuasa Ramadan seperti itu, Dok? Ya, terima kasih Dr. Eko. Sebelumnya, Assalamualaikum pemirsa. Seperti yang kita ketahui, diabetes mellitus ini merupakan penyakit metabolik yang cukup banyak diderita Muslim di dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Kalau menurut data sampai saat ini lebih dari 100 juta penderita atau penyandang diabetes di dunia yang Muslim yang insya Allah akan melakukan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Jadi seperti pertanyaan Dr. Eko tadi, memang harus ada persiapan-persiapan khusus yang harus dilakukan pada penyandang diabetes agar puasa Ramadan tahun ini bisa berjalan dengan baik tanpa timbul komplikasi. Jadi pertanyaannya apakah bisa berpuasa? Jawabannya bisa, asalkan sudah ada persiapan-persiapan khusus. Jadi 4 minggu sampai 6 minggu sebelum menjelang puasa Ramadan, pasien diabetes harus sudah terkontrol gulanya, glukosa darahnya. Jadi dikatakan di beberapa teori, di beberapa jurnal, andai kata glukosa darah penyandang diabetes kurang dari 70 atau lebih dari 300 selama 4-6 minggu, maka dia tidak dianjurkan mengikuti puasa tadi. Ada yang menyebutkan di antara 110 sampai 140, ada yang menyebutkan di antara 100 sampai 180 mg per desiliter, maka silakan berpuasa dengan kaidah-kaidah yang berikutnya nanti akan kita sampaikan. Demikian Dr. Eko. Oke, Dok. Jadi sebenarnya jadi tetap boleh ya penderita diabetes itu dilakukan Ramadan asal persiapannya sudah dilakukan sebelumnya, bahkan 4-6 minggu sebelumnya harus sudah terkontrol gulanya, seperti itu, Dok ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kriteria apa, Dok, yang harus dipenuhi oleh seorang penderita diabetes mellitus sampai dia boleh dikatakan boleh atau siap berpuasa Ramadan seperti itu? Ya, jadi ada beberapa stratifikasi pasien atau pembagian pasien yang memang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Beberapa kriteria diantaranya saya sebutkan, setidaknya dalam waktu 2 minggu terakhir, glukosa darahnya baik, terkontrol, sesuai dengan kriteria yang kita harapkan terhadap pasien itu. Yang berikutnya, pasien ini tidak dalam kondisi infeksi, tidak dalam kondisi penyakit-penyakit akut, ataupun pasien ini dalam kondisi asupan makanannya atau nutrisinya, dalam hal ini makan minumnya baik. Baru beberapa kondisi-kondisi tertentu, seperti pasien diabetes dengan usia lanjut, itu pastikan dia tidak dalam
kondisi sendirian saat melaksanakan puasa Ramadan. Dan untuk dosis-dosis obat-obatan menurunkan gula darah, itu nanti akan kita sesuaikan dengan bagaimana dosis atau jenis obat yang dia pakai sebelum Ramadan. Demikian, Dr. Eko. Jadi bagi penderita diabetes mellitus sebelum melakukan puasa Ramadan sebaiknya konsultasi dulu dok ya, termasuk penggunaan obat-obatannya nanti pastinya akan disesuaikan juga seperti itu dok ya. Iya betul. Dan konsultasinya jangan buru-buru, setidaknya beri waktu 4 minggu sampai 6 minggu sebelum menjelang puasa Ramadan. Jadi bisa dikontrol dengan baik. Oke. Pada penderita diabetes mellitus ini kan sebenarnya selain penggunaan obat-obatan juga pengaturan diet makanan tentu menjadi poin utama dalam pengobatan diabetes mellitus ya dok ya. Namun pada saat kondisi puasa Ramadan pastinya itu akan semakin sulit untuk pengaturan diet makanannya karena ada jam berpuasanya. Nah itu untuk pengaturannya seperti apa dok pada penderita diabetes? Ya betul Dr. Eko, seperti kita ketahui kita berpuasa setidaknya 12-13 jam sehari. Dan di beberapa bagian belahan dunia bahkan ada yang sampai lebih 20 jam sehari. Sehingga ini membutuhkan bagaimana mengelola nutrisi termasuk gizi dan cairan supaya penyandang diabetes selama melakukan puasa Ramadan tidak mengalami hipoglikemi atau glukosa darah rendah, hiperglikemi atau glukosa darah tinggi, atau dehidrasi kekurangan cairan. Kita ketahui kalau orang berpuasa makan sahur sekitar jam 4 subuh atau jam 3 pagi, kemudian berhenti makan hingga maghrib sekitar jam 6 sore atau setengah 7 malam. Oleh karena itu kita harus membagi porsi makan dan porsi cairannya di 2 waktu itu. Jadi yang disarankan beberapa buku menyampaikan 40% kebutuhan nutrisi, dalam hal ini kebutuhan kalori, itu dipenuhi di saat sahur. Dan 60% dari kebutuhan kalori atau nutrisi itu dipenuhi saat buka puasa hingga saat tarawih. Oleh karena itu, akan sangat baik kalau sebelum melakukan puasa Ramadan, penyandang diabetes harus konsultasi dengan ahli gizi untuk menentukan porsi makannya, sehingga dalam kondisi berpuasa tidak terjadi yang kita khawatirkan, hipoglikemi, hiperglikemi, ataupun dehidrasi. Adapun untuk pembagian cairan, tetap 2 liter sehari, hanya porsinya dibagi. Itu sesuai dengan kondisi yang disanggupi oleh pasien. Apakah sebelum sahur dia minum 2 gelas, saat berbuka dia minum 2 gelas, saat mau dia tarawih sampai dia tidur dia minum 4 gelas, atau bagaimana itu nanti disesuaikan dengan kondisi pasien dan kesanggupan pasien untuk minum. Demikian Dr. Eko. Jadi pada pengaturan menu berbuka dan sahurnya itu pasti khusus dok ya, berbeda ya, tidak bisa sama seperti pada kondisi yang lain yang tidak memiliki diabetes mellitus seperti itu dok ya. Oke dok, jadi tadi itu pengaturan diet makanannya selama puasa Ramadan ya. Jadi kalau tadi dokter bilang 60% itu di waktu berbuka, 40%-nya di waktu sahur. Nah, untuk pemenuhan nutrisinya, kalau untuk jenis makanannya ada nggak dokter yang dianjurkan waktu berbuka dan sahur, apa beda atau sama aja seperti sebelum Ramadan? Ya, jadi ada beberapa pemilihan jenis makanan yang dianjurkan untuk penyandang diabetes selama berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, pilih bahan-bahan makanan yang mengandung banyak serat, seperti sayur-sayur, buah-buah. Kemudian pilih karbohidrat yang kompleks, seperti biji-bijian, kacang-kacangan, gandum, dan sebagainya. Dan sebisa mungkin untuk karbohidrat pokok kita, seperti nasi putih, itu untuk penyandang diabetes sebisa mungkin
dipilih nasi dari beras merah atau quaker seperti itu. Kemudian untuk minuman atau cemilan-cemilan yang sifatnya manis atau sangat manis itu sebisa mungkin dihindari. Karena itu bisa membuat konsentrasi atau kadar glukosa darah di selama puasa tidak terkontrol. Sebisa mungkin yang paling baik adalah protein dari protein hewani yang tidak merah. Contohnya seperti telur, seperti ikan. Hindarilah daging-dagingan merah seperti sapi, lembu, kerbau, kambing, dan sebagainya. Demikian, Dr. Eko. Untuk jenisnya, terus ada juga saya pernah dengar kalau misalnya waktu sahur bagi penderita diabetes itu apa tetap harus perhatikan kadar gulanya atau seperti apa, Dok? Apa ada khusus atau seperti apa? Takutnya kan kalau nanti sahur kurang kadar gula bisa malah ngedrop waktu pada saat jam berpuasanya, seperti apa? Iya, jadi prinsipnya selama kita menghadapi bulan suci Ramadan, penyandang diabetes mesti sering-sering ngecek glukosa darah. Namanya self monitoring blood glucose. Di beberapa teori di buku itu dikatakan sehari paling tidak 7 kali diperiksa. Jadi waktu-waktunya itu yang pertama sesaat sebelum sahur. Itu diperiksa glukosa darahnya. Kemudian pagi hari jam-jam 8 itu diperiksa. Kemudian siang hari habis-habis zuhur jam-jam 1 diperiksa. Kemudian sore hari asar diperiksa lagi glukosa darahnya. Kemudian sesaat sebelum berbuka diperiksa. 2 jam setelah berbuka itu juga diperiksa. Baru yang terakhir glukosa darah mau tidur itu juga diperiksa. Nah, di antara beberapa waktu-waktu itu rentangnya itu dikatakan antara 110 sampai 180. Ada yang bilang antara 100 hingga 140. Mana yang dipilih terserah. Yang jelas rentang segitu adalah rentang yang aman untuk melanjutkan puasa. Jikalau terjadi glukosa darah kurang dari 70 atau lebih dari 300, maka hentikan puasanya, segera berbuka. Karena itu akan membahayakan bagi penyandang diabetes. Demikian, Dr. Eko. Oke, baik. Selanjutnya, Dok, jadi kalau semisal selama sebelum puasa Ramadan kan otomatis setiap penderita diabetes memiliki pengobatan diabetesnya masing-masing ya, Dok. Mungkin ada yang cuma terapi dengan obat minum, ada yang juga kombinasi dengan obat suntik insulin seperti itu. Nah, waktu puasa Ramadan ini apakah ada perubahan atau tetap sama atau seperti apa, Dokter? Iya, untuk pengobatannya dari beberapa jurnal atau beberapa buku yang menerangkan tentang teori ini, sebisa mungkin diatur, Ada beberapa obat-obat antidiabetes yang bentuknya tablet atau oral antidiabetik, itu seperti metformin yang sebelum puasa Ramadan dipakai 3 kali sehari, maka pada saat bulan puasa Ramadan itu akan dipakai hanya 2 kali sehari, di mana dosis saat berbuka itu dilipat 2 kan dibanding dosis saat sahur. Jadi misalnya sehari sebelum puasa Ramadan 3 kali 500 mg atau 3 kali 1 tablet. Maka pada saat dia berbuka, dia minum 2 tablet atau 1000 mg. Pada saat dia sahur, dia minum 1 tablet atau 500 mg. Kemudian, jika dia memakai golongan-golongan sulfonylurea seperti glibenclamid, maka dia harus menghentikan obat itu. Karena glibenclamid saat puasa itu tidak dianjurkan. Akan digantikan dengan obat-obat yang lebih rendah kemungkinan terjadinya penurunan glukosa darah, seperti glimepirid atau gliklazid, dan itu bisa diberikan pada saat berbuka. Kemudian untuk insulin kita tahu ada 3, secara umum ada 3. Secara kerjanya ada kerja panjang, kerja singkat, dan kerja menengah. Nah, untuk yang kerja panjang, contohnya misalnya insulin levemir, itu dianjurkan untuk mengurangi dosisnya. Karena dia terlalu panjang, dikhawatirkan pada saat kita melaksanakan puasa Ramadan di siang hari, dia akan menurunkan gula secara cepat. Jadi,
dikurangi kira-kira 20-25% dari dosis sebelumnya. Dan penyuntikannya pun disuntikkan di saat kita berbuka puasa. Kemudian untuk insulin yang kerja singkat seperti Novorapid, itu tidak ada penyesuaian dosis. Sebelum Ramadan sama sesudah Ramadan, silakan saja diberikan dengan dosis yang sama. Kecuali dosis makan siang, karena Ramadan kan kita tidak makan siang. Jadi Novorapid atau insulin kerja singkat diberikan pada saat sahur dan diberikan pada saat berbuka dengan dosis yang sama. Nah, untuk insulin yang kerja menengah, contohnya seperti Novomix 7030 atau 7525, itu bisa kita berikan 2 kali sehari di saat kita berbuka dan saat kita sahur, di mana dosis pada saat berbuka itu sekitar 60%-nya, dosis saat kita sahur 40%-nya. Dan itu harus diiringi dengan pengecekan gula yang 7 saat tadi. Kalaupun nggak bisa 7 saat karena terlalu panjang atau terlalu banyak, ya bisa diberikan pengetesan 3 saat. Pada saat sebelum sahur, pada saat sesudah 2 jam berbuka puasa, dan saat mau tidur malam. Dan di antara saat-saat itu tetap pertimbangkan untuk turunkan dosis insulinnya jika gulanya dirasa terlalu rendah atau gulanya dirasa terlalu tinggi. Seperti yang saya sampaikan tadi, rentangnya 110 sampai 180 atau 100 sampai 140. Terserah mana yang mau dipilih. Demikian, Treko. Ya, jadi untuk pemilihan terapinya juga harus dikonsultasikan juga, Dok, ya, dengan dokter. Betul, betul. Dokter. Betul, harus dipersiapkan ya, jauh-jauh hari. Iya. Ya. Karena mungkin ada yang ragu atau bingung dengan penjelasan tadi, mungkin sebaiknya bisa dikonsultasikan lebih lanjut, Dok, ya, seperti itu ya. Betul, betul, betul. Baik, Dok, yang selanjutnya ini kan selain biasanya kalau pada penderita diabetes itu juga selain obat-obatan dan pengaturan diet tadi juga disarankan tetap berolahraga, Dok, ya, untuk sebagai penunjang pengobatan diabetes juga. Nah, pada Ramadan ini apa tetap dianjurkan olahraga, Dok, atau seperti apa? Ya, jadi olahraga di saat bulan Ramadan itu dianjurkan dengan kondisi-kondisi khusus. Contohnya mempertimbangkan apakah faktor dehidrasi, faktor panas, cuaca panas bisa menyebabkan dehidrasi. Dan di beberapa buku dikatakan bahwa kalau kita melakukan sholat tarawih dengan baik dan benar, insya Allah itu sudah bisa menggantikan aktivitas fisik atau olahraga selama kita melakukan puasa Ramadan. Jadi tidak dianjurkan untuk berolahraga fisik yang terlalu berat, karena itu akan menimbulkan gangguan dehidrasi atau kurang cairan. Demikian, Treko. Kemudian yang selanjutnya, Dok, kalau semisal ini tetap pasien-pasien diabetes mellitus melakukan puasa Ramadan, otomatis tetap ada risiko atau komplikasi yang mungkin dapat terjadi, Dok, ya, selama menjalankan puasa Ramadan. Nah, contoh-contoh komplikasi apa mungkin tadi sebelumnya dokter sudah singgung tentang hipoglikemi, hiperglikemi itu seperti apa, Dok? Apa memang itu bisa saja terjadi atau pada penderita diabetes mellitus, Dok? Ya, benar sekali. Dikarenakan komplikasi hipoglikemi atau gula darah rendah atau hiperglikemi gula darah tinggi itu bisa sangat-sangat bisa terjadi selama puasa Ramadan, maka dianjurkan kita sering-sering mengecek kadar glukosa darah dengan alat sendiri, self monitoring blood glucose. Akan tetapi kita bisa juga melihat gejala-gejala awal seperti yang kita ketahui bersama. Kalau penyandang diabetes mestinya sudah paham. Andai kata ada gejala-gejala seperti lelah sekali, rasa mengantuk sekali, rasa malas sekali, keringat dingin, sampai hoyong, pusing, berputar, itu gejala-gejala awal terjadinya hipoglikemi atau rendahnya glukosa dalam darah. Dan itu sudah harus diwaspadai. Kemudian kondisi-kondisi seperti badan terasa pegal-pegal, nggak enak, terasa badan seperti panas, sakit seluruhnya, pusing, itu juga bisa gejala awal hiperglikemi atau peningkatan dari glukosa darah. Mungkin glukosa darahnya lebih dari 300 pada saat diperiksa. Dan itu juga harus diwaspadai. Andai kata terjadi dua hal yang saya sampaikan tadi, maka
segeralah periksa glukosa darahnya. Jikalau glukosa darahnya kurang dari 70 atau lebih dari 300, silahkan jangan dilanjutkan puasanya karena itu sangat beresiko. Demikian. Jadi tindakan yang pertama kali harus dilakukan, batalkan dulu puasanya dok ya, kalau masih di jam berpuasa dok. Batalkan puasanya. Jangan dilanjutkan puasanya. Baik dok, kemudian kalau semisal tadi selain hipoglikemi dan hiperglikemi juga sebelumnya sudah disinggung tentang dehidrasi dok ya. Nah, dehidrasi ini apakah karena berpuasanya atau karena diabetesnya itu bisa terjadi dok? Sebenarnya dehidrasi yang dimaksud di sini memang karena asupan kita memang berubah selama kita berpuasa Ramadan. Kita 12 sampai 13 jam tidak mengkonsumsi apapun termasuk air. Oleh karena itu kondisi-kondisi dehidrasi bisa saja mengancam pada penyandang diabetes. Oleh karena itu tadi saya sampaikan di awal untuk pengaturan porsi minum sebisa mungkin, kalau bisa itu paling tidak 8 sampai 10 gelas dalam sehari semalam. Untuk pengaturannya silakan disesuaikan dengan kondisi pasien masing-masing. Apakah diperbanyak di saat sahur atau diperbanyak di saat berbuka, itu terserah. Yang jelas minimalnya 8 gelas sehari semalam kita harus konsumsi air. Demikian, Treko. Kalau semisal dilihat dari sisi medis, sebenarnya puasa Ramadan ini sebenarnya masih ada sisi positifnya nggak bagi penderita diabetes, atau malah justru lebih banyak bahayanya seperti itu? Mungkin biar penderita diabetes tetap semangat menjalankan puasa Ramadan walaupun dia menyandang diabetes. Ya, di balik perintah Allah dan Rasul-Nya, saya pikir tetap ada sesuatu kebaikan. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Karena ini merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Kita perhatikan secara teori dikatakan puasa Ramadan ini bisa memperbaiki berat badan. Berat badan kita itu bisa kita atur. Dikatakan 50% orang yang berpuasa Ramadan ini berat badannya selama 1 bulan stabil. Tidak naik, tidak turun. Artinya kan mungkin yang di luar Ramadan, kita bisa saja dalam sebulan naik 1 kilo. Atau bahkan 1 bulan naik 2 kilo. Gitu. Nah di bulan Ramadan ini kita harapkan berat badan kita tetap terjaga stabil. Tinggal lagi bagaimana persiapannya, komposisi makanannya, jenis makanan yang dipilih, pengaturan aktivitas fisiknya, nutrisi dan cairannya, serta pemilihan obat-obatan yang paling sesuai dengan kondisi penyandang diabetes. Saya pikir nggak ada masalah selama kita berniat dengan ikhlas dan bersemangat. Saya pikir ini akan membawa manfaat walaupun kita dalam kondisi penyandang diabetes. Demikian, Dr. Eko. Baik dok, untuk yang terakhir nih dok, mungkin selain penderita diabetes yang menjalankan puasa Ramadan, mungkin banyak juga penderita diabetes yang dalam usia lanjut juga. Bagi keluarga, apa yang dukungan yang bisa diberikan untuk membantu keluarganya yang menderita diabetes dalam menjalankan puasa Ramadan dok? Ya. Sebenarnya usia-usia elderly, usia-usia tua itu masuk dalam kriteria resiko tinggi. Apalagi jika dia tidak tinggal bersama keluarganya, artinya tinggal sendirian di rumah. Oleh karena itu, ini jadi suatu masalah kalau kita biarkan dia berpuasa sendirian. Jadi dengan kondisi usianya, tanpa diabetes sekalipun, biasanya untuk memperoleh nutrisi yang cukup dan baik itu susah karena kondisi usia, apalagi dengan diabetes. Oleh karena itu saya sarankan bagi penyandang diabetes usia lanjut itu lebih fokus untuk konsultasi ke dokter sebelum melakukan puasa, karena bukan hanya dukungan obat-obatan, melainkan dukungan keluarga itu sangat penting. Di mana kalau usia-usia lanjut itu dilarang berpuasa sendirian. Dia harus ada teman di rumahnya. Ada yang mengawasi. Demikian, Pak. Ya, betul. Baik, dok. Untuk pertanyaannya sudah selesai. Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan. Jadi kalau saya tarik kesimpulan, pada dasarnya bagi penderita diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan diperbolehkan
dengan beberapa syarat tadi ya dok ya, terutama untuk pengaturan obat-obatan, dietnya, dan juga aktivitasnya itu juga harus tetap dikonsultasikan dulu jika memang ragu, dan juga tetap memperhatikan pemeriksaan kadar gula darah sendiri tadi dok ya, terutama jika ada keluhan-keluhan yang muncul yang merupakan tanda bahaya dari komplikasi diabetes itu sendiri. Baik Dokter Himawan, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan. Sama-sama. Ya, semoga dapat bermanfaat bagi penonton yang ada di rumah yang akan menjalankan puasa Ramadan. Amin, insyaallah. Demikian bagi penonton yang ada di rumah yang ingin bertanya tentang masalah kesehatan lainnya, mungkin bisa nanti tulis di kolom komentar. Jika nanti ada waktu, kami akan bahas di kemudian hari. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Muhammad Himawan. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya. Baik dokter, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelihara kesehatan keluarga.